Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stand. 2 hoes, 10 toes, new guap on the bands. New whip, new chips, new kicks, Jackie Chan, as she pay. Bad bitch, no bag, I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich, no Brian, on the step. About to make another hit, got bitch in my life. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stand. 2 hoes, 10 toes, new guap on the bands. New whip, new chips, new kicks, Jackie Chan, as she pay. Bad bitch, no bag, I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat malam nih ya, konnichiwa teman-temanku sekalian ya. Ya hari ini gua di sini sama teman gua dua, yaitu Rizky dan juga Rifat, bakal mewawancarai sebuah kafe seorang yang dari Bandung ya. Bisa dibilang dia itu adalah calon penerusnya Parangga. Kita perkenalkan langsung saja, silakan Bapak memperkenalkan diri. Ya, nama aku Rangga. Emang biasa dipanggil Rangga sih, nggak dipanggil apa-apa. Cuma kalau mau manggil Tuan Muda kayak lebih bagus. Wow, boleh juga. Manggil Tuan Muda gitu kayaknya lebih enak. Oke, mantap. Apa nih? Jelasin apa lagi nih? Nama udah Rangga. Nama Asal. oke. Asal mana nih? Kalau asal aku bingung sebenarnya. Wah, kenapa tuh? Karena bapakku orang sini, ibuku orang Bandung. Habis itu aku tinggal di sini itu cuman TK dan SD. Tinggal di Bandung TK dan SD, SMP SMA di sini. Habis itu kuliah di Bandung lagi. Habis itu balik lagi baru ke Serang. Oh, pantes ya. Ini semenjak Parangga itu dia di penjara, berarti ada penggantinya nih ya. Beda itu Rangga, ini Lord Rangga itu. Oh, Lord Rangga. Ya kan aku Tuan Muda. Oh, itu Tuan Mudanya. Dia Oh, Lord. Dia anaknya nih sekarang ya. Oh iya, gue mau tahu sih nih Mang ya, gue manggil Mamang aja ya biar enak kali ya. Siap. Sebenarnya ini kan ini ya kafe Mang ya. Nama kafenya tuh apa ya? Dari nama dulu kali ya biar enak. Sebenarnya kalau nama sih angkringan dan jajan. Iya. Kalau nama ya. Cuman nggak jadi angkringan. Gimana ya? Ya semi angkringan sama kafe. Jadi angkringannya setengah, kafenya setengah, jadinya nggak jadi apa-apa gitu. Tengah-tengah. Tapi Nggak rame berkonsep ya. aja lah ya. Tapi rame. Iya, alhamdulillahnya rame. Rame. Berarti di Serang udah berapa lama nih kan? Kalau di Serang dari SMP SMA berarti kan 3 tahun tuh 6 tahun. Enggak. SD aku di sini juga. Tapi cuman 2 tahun. 8 tahun. Terus ke Serang lagi 2016 jadi guru. Jadi guru, men. Jadi guru di STM. Oh, STM SMK 2 Kota Serang tuh. 89. 89. Nah, aku jadi guru kesenian di situ. Gue juga ya. Guru kesenian cuman 11 bulan, masuk Januari, November keluar. Habis itu ini jadi jurnalis. Oh, Sama jadi jurnalis di bantenurban.com waktu itu. Oke. Gajinya kecil. pindah lah. Gajinya kecil. Guru aja gajinya 300.000 sebulan. Aku kuliah 7 tahun. Cuman buat dapat 300.000 sebulan kayak buat apa gitu gak sih? Capek lagi ayah. Capek loh. Keliling gitu kan. Kayak keluar lah di Kalau boleh tahu nih, kuliahnya di jurusan apa, di mana? Aku kuliah di Unpad. Aku ngambil sastra Indonesia. Wow. Beda dengan pendidikan ya, tapi ya. Iya. Sastra pendidikan beda tuh. Jadi lebih apa ya? Menghayati kalau sastra itu yang gue tahu ya Apa gitu. sih yang dihayati? Seperti menghayati. Lebih membahas tentang bahasa gitu kan? Enggak, kalau bahasa, jadi di sastra itu ada linguistik sama ada sastra. Linguistik tuh yang kita ketemu dari SD. Iya. Kita belajar bahasa Indonesia sampai kita SMA, sampai kita kuliah. Nah, itu ilmu linguistik disebutnya. Beda dengan ilmu sastra. Kalau ilmu sastra tuh lebih ke novel, puisi, terus folklore tuh ilmu dongeng, Ini musikali puisi ya. musikalisasi, teater, nah yang kayak gitu. Gitulah naskah-naskah filologi kayak gitu. Berarti lebih mendalami banget ya. Pusing aja, jangan masuk sastra. Jangan pusing. Ya Allah. Terus dari Bandung ke
gimana ceritain dari Bandung terus ke Serang terus bikin kafe gitu? Aku sebenarnya bikin ini tuh kepepet. Oh, Kepepet. Awal bikin itu sebenarnya bukanku, tapi kakak sepupuku yang pertama bikin angkringan dengan konsep lesehan dan segala macam. Oke. Tapi pasar tidak mendukung. Udah pasar nggak mendukung, habis itu kepentok corona tuh di bulan Maret 2020. Kan bukan November 2019 Iya. awal buka tuh. Kepentok di November di Maret 2020 kepentok corona, kita tutup. Nah, aku di Maret 2020 aku resign dari Lampung. Aku kerja di Lampung. Aku kerja di Lampung dulu. Aku resign. Nyampe Serang bingung nih mau ngapain, corona nggak bisa nyari kerja kan. Nggak bisa nyari kerja, habis itu ngobrol sama kakak sepupuku, ya udah buka barang aja di sini katanya. Tapi kita ubah konsep gimana caranya di masa pandemi ini tempat kita walaupun buka tapi adalah yang beli gitu. I see. Nah akhirnya karena sebelumnya waktu pulang dari Lampung tuh aku buka ayam bakar dulu di Tak-Takan, di daerah Tak-Takan. Gak enak kayaknya, makanya gak ada yang beli cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu aku buka itu bangkrut langsung shoot gitu. Atau mungkin karena aku salah mengejar pasar. Iya. Karena di corona kan aku ngejar pasar keluarga, di mana keluarga tuh udah gak mau makan di luar. Pengennya makan di rumah aja. Instan ya. Iya betul. Pengennya masak, ngolah sendiri gitu kan. Nah aku buka pasar keluarga. Nah aku kepikiran untuk buka kopi. Kopi kan pasar yang minum kopi siapa sih, anak muda. Nah anak muda tuh nggak peduli corona, sedangkan aku butuh uang. Emang corona Anak-anak sih. muda inilah yang kasih aku uang gitu. Mereka nggak peduli corona, itu sih kenapa aku terjun Buka, ke sini. Yang penting mah protokolnya ayah. Iya, yang Protokol. penting protokol kesehatan aja. Masker. Sehat kan di luar kan? Alhamdulillah. Parah kan? Insya Allah. Ketat kan? Ketat banget sih di luar. Cuci tangan, menjaga jarak. Wih, parah kan? Keren. Juga disediain hand sanitizer juga kan. Tuh, Wah, oke ya. Oke banget Oke kan? sih. Canggih Keren tuh. banget gitu. Terus di sini nih apa ya? Aku apa gue ya? Kayaknya aku aja kali ya, karena gak enak juga gitu. Aku pengen nanya sih, Mamang nih strategi marketingnya gimana nih? Di cafe ini nih gimana nih strateginya tuh? Dalam keadaan pandemi Iya. bisa rame seperti ini nih kan Apakah jarang gitu kan. memakai S3 marketing gitu kan? Awalnya sih aku pakai air mawar. Oh, air mawar. Cepratin. Awal buka tuh. Orang Serang Banten tuh cari orang Serang Banten. Air mawar sih cepratin doa-doa gitu. Canda. Enggak, karena kalau yang tadi ya maksudnya aku ngejar pasarnya kan pasar anak muda, pasar yang nggak peduli soal corona. Ya mereka mungkin peduli, cuman nggak begitu ketakutan gitulah. Beda sama orang tua. Kalau strategi yang aku pakai akhirnya aku dari teman ke teman dulu nih. Jadi dari teman kita servis teman itu diusahain nongkrong di sini sampai akhirnya ya kalau misalnya nongkrong di sini itu bisa sampai jam berapapun. Mau sampai jam 5 pagi pun di sini bisa. Serius, di sini bisa. Awalnya sih dari situ. Awalnya dari situ. Jadi karena teman-teman nongkrong di sini sampai akhirnya banyak orang-orang baru juga yang ikutan nongkrong. Jadi malah kita ngebuat circle baru gitu di angkringan. Oh gitu. Jadi malah ngebuat circle baru. Jadi banyak orang-orang baru yang akhirnya ketemu di sini juga. Jadi kan cinlok juga, ada yang homo juga. Jadi ini strategi dari mulut ke mulut ini bagus Iya. banget sih ya. Iya, paling dari mulut ke mulut. Make pamflet enggak gitu atau enggak Instagram atau enggak. Aku nggak pakai pamflet. Paling Instagram pun kalau kamu cek Instagram angkringan doyan jajan itu nggak menarik, sumpah. Sumpah nggak menarik. yang penting ada yang lihat lah dikit-dikit lah. Iya. Ada yang Followersnya juga lewat. cuma 250 orang. Nggak menarik lah. Ayo Allah. Kita dari mulut ke mulut aja sih. Mulut Dari ya. mulut ke mulut, teman ke teman. Karena apa ya? Aku pakai konsepnya tuh konsep kantin di Jatinangor. Jadi ada di kampusku ada salah satu kantin namanya Atep. Nama orangnya yang jualan itu namanya Atep. Dia itu aku sampai saat ini ketika aku udah lulus dari kampus, ketika aku harus ke Bandung, aku harus datang ke Jatinangor dan aku harus datang ke Atep.
Karena aku ingin membuat tempatku seperti itu. Jadi ya kalian nongkrong di sini silahkan, kalian pergi kemana pun silahkan, tapi nanti pulangnya ke sini lagi. Nah aku pengen bikin itu di sini. Rumah, kembali ke rumah. Enggak rumah juga sebenarnya, nggak bisa tidur di sini. Nongkrongnya kembali tongkrongan itu ya. Iya. Ibaratkan kayak lu udah punya teman baru, tapi jangan lupa lah sama teman lama gitu. Iya. Oke, mantap Itulah nih, ya. boleh juga nih ya. Terus ada nih pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa tuh? Ini nomor berapa tadi? Ini yang mana ya? Saya lupa ini. Yang kedua. Marketing, sering marketing. Udah tadi kan. Terus ini apa? Oh ini. Ini ya, yang ini ya. Tadi kan oh iya benar. Mang, gimana sih Mang nih? Misalkan Mama nih ya, berada di kondisi genting kayak gini, corona lah, darurat kan gitu. Ya. Gimana sih cara Mamang tuh ngebuat kayak pelanggan atau kayak anak-anak muda tuh menarik gitu tuh? Ngerasa nyaman ada di sini. Gitu. Iya. Sebenarnya di sini ada kok yang kena virus corona. Pernah ada yang nongkrong kan dia kena corona itu. Pernah. Jadi DPO nggak dia itu? Dan dia langsung diangkut di rumah sakit 2 minggu diem aja. Dari sini langsung disterilin, langsung disemprot disinfektan segala macam kan. Iya. Maksudnya biar orang-orang juga masih ngerasa nyaman gitu. Langsung semua meja kita lapin semua pakai disinfektan, gerobak semua pakai disinfektan. Nah, cuman kalau caranya sih, kalau cara aku ya paling dengan ya udah protokol kesehatan aja, nggak ada lagi. Maksudnya aku nggak bisa ngebantu banyak gitu ya soal apa? Ngebantu pemerintah soal ngatasin corona, aku nggak bisa ngebantu banyak gitu. Cuman seenggaknya di tempatku semuanya harus bersih gitu aja. Minimal bersih aja kalau aku. Dari bar yang bersih, dari gelas yang bersih dicuci terus-terusan yang kayak gitu, dari meja yang selalu dielap. Paling dari situnya aku. Pantas juga tadi aku ngeliat di depan tuh udah ada kayak kursi gitu kan. Terus ada ini juga hand sanitizer itu. Wih, canggih ya? Wih, canggih banget gitu kan. Banget. 3M-nya. 3M-nya tuh. Nih guys ya, ini kafe kecil-kecilan tapi protokol kesehatan itu selalu dijaga gitu. Iya. Kita harus ikutin nih caranya ini ya. Jadi orang tuh kayak nyaman, terus percaya gitulah ya sama kebersihan dari kafe ini. Terus ditambah juga nih kan, biasanya nih Mang ya, Apa tuh? buat mengolah keadaan darurat selain itu juga ada nih yang bikin orang tuh tertarik gitu kan. Apa tuh? Bisa jadi dari bartender yang cakepnya. Nah iya itu juga. Itu juga. Itu strategi juga itu. Itu juga. Karena memang aku tadi awalnya kan yang jadi baristanya cuman aku. Kayaknya aku kurang layak jadi sebuah objek seni kayaknya. Iya. Jadi Kurang menarik gitu ya. Pas di foto tuh ada aja yang jelek gitu. Tangan di foto kukunya hitam kan nggak enak gitu, lagi megang gelas kukunya hitam gitu, aduh nggak enak. Akhirnya harus ada cewek di sini. Akhirnya nyarilah 2 barista cewek. Oke. Dan ternyata cukup mengikat. Jadi banyak berarti strong banget ya nih ya. Banyak orang-orang sini tuh karena itu ya. Iya mungkin. Takutnya baristanya punya temen, relasinya banyak gitu ya. Nah kan, Jadi siapa tahu kan. ngomong ke temen gitu. Iya, karena itu juga. Maksudnya aku juga nerapin ke barista-baristaku target akhirnya. Maksudnya di masa-masa yang kayak gini tuh kadang-kadang bahkan pernah kok di sini sampai gak ada pemasukan sama sekali. Yang datang tuh cuman 1 orang dan itu cuma beli es teh manis gitu 5.000. Es teh manis guys. Itu 1 orang. Ini yang lagi main piano nih orang ini yang datang. Oh awalnya itu ya, awal mulanya. Yang dia doang yang datang. Maksudnya aku juga pernah ngerasain kayak gitu di angkringan. Nah akhirnya di masa pandemi ini selain protokol kesehatan sama salah satu pemikatnya barista yang cantik ya, barista yang cantik. Akhirnya barista pun aku target. Jadi sehari itu dia harus ngejual berapa gelas. Nanti ketika sudah terjual beberapa gelas, nanti dia dapat bonus. Oh, I see. Kayak gitu. Marketing banget berarti. Ya benar, marketingnya Kenceng banget. Orang gitu. Sama ada juga di sini part time. Di sini ada part time tapi part time-nya marketing. Kerjaan dia cuma nongkrong. Bawa masak ke sini. Aku bayar 20.000 setiap dia datang. Nanti dihitungnya by nota. Jadi nota yang dia, misalnya teman-teman dia nih atas nama Ali misalnya,
Ternyata nota atas nama Ali itu nyampe di angka 300.000, nanti dia bisa pulang bawa uang 50.000. Tapi kerjaan dia cuma nongkrong, mau bawa teman-temannya doang. Di sini juga ada partai marketing di sini. Kayaknya saya harus coba juga nih ya di sini ya. Keren. Lumayan nih ya dari pandemi gitu kan bisa dapat duit cuma ngajak orang doang nongkrong gitu. Iya itu. Makanya aku butuh mahasiswa sebenarnya. Karena mahasiswa mah pengen nongkrong doang hidupnya. Iya. Beban orang tua. Iya kan? Beban orang tua. Masih. Pertama pengen nongkrong, kedua nggak punya duit. Punya duit. Ya kan? Nah, aku kasih nih fasilitas, lo boleh nongkrong, nanti lo juga dapat duit. Lo minum gratis, tapi lo buat teman-teman lo kesini. Nah, nongkrong iya. Gitu benar. Keren juga nih, oke. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Di sini tuh ada pertanyaan selain dari mulut ke mulut nih Mang ya. Gimana sih, misalkan Mamang tuh kayak ngeposting di suatu sosial media gitu. Terus gimana sih cara Mamang tuh berhubungan baik dengan si konsumen itu di media gitu? Kalau untuk media sendiri, jujur angkringan tuh cuman pakai Instagram. Angkringan tuh cuman pakai Instagram memang. Hal yang paling sering dilakukan sama angkringan itu cuma setiap sore kita bikin snapgram. Setiap sore bikin snapgram, dan kalau pola ngembangin konsumen lewat media ya, jujur angkringan sangat kurang. Karena apa ya, aku di sini tuh ownernya ada 3 orang. Aku, kakakku sama adekku. Adekku itu fokus di bagian pengembangan, kakakku itu fokus di bagian desain, aku fokus di bagian marketing. Nah, cuman keterbatasanku itu adalah aku orang yang paling sangat pegang handphone. Jarang banget pegang handphone. Jadi pola perekrutannya ketika dia nanya di Instagram, aku arahin ke sini, nanti setelah dia sampai sini aku ajak ngobrol. Paling itu doang sih. Jadi gimana caranya aku arahin untuk dia ke sini dulu. Dengan kekuatan mulut gitu kan. Iya. Dari untungnya aku kuliah sastra ya. Untung aja gitu kan, pas banget gitu. Nyambung, kuliah sastra ya. Masih nyambung. Jadi ya masuk dikit lah, siapa tuh dapet jodoh kan. Digocek-gocek gitu kan. Digocek. Iya. Boleh. Siapa tahu. Tapi ini pertanyaan selanjutnya ini sama sih tentang media. Tapi tadi udah di ini gitu, udah apa namanya, udah terjawab gitu. Di sini tuh pertanyaan selanjutnya tuh gimana sih cara mengelola Instagram kedok angkringan ini gitu. Tapi udah dijawab tadi tuh. Sebenarnya kalau pengolahan Instagramnya, kalau dari feed dan snapgram, iya. Itu ada satu orang, memang ada temanku, dia ngebantu, dia yang khusus untuk foto produk sama foto suasana. Jadi dia kalau dia kesini dia foto, nanti diedit sama dia, nanti habis itu dipilihin, habis itu nanti nih Mang, ini bagus nih untuk jadiin feed, ini bagus untuk jadiin. Paling orang itu yang aku dibantu sama orang itulah, namanya Bella. Dia barista di ini Tatakan Kopi, kalau pernah kesana. Waduh. Tatakan Kopi. Saya nggak pernah ke kafe, jarang banget, karena mahal. Nah, dia lah yang ngebantu aku untuk megang media sosial sih, dia sebenarnya. Masih sekarang juga. Sampai sekarang pun masih, cuman karena dianya kerja kan, karena dia sambil kerja, jadi dia tuh kesini tuh biasanya tengah malam. Karena angkringan tuh nggak ngerti ya, selalu jadi destinasi terakhir. Betul. Destinasi terakhir ketika misalnya abis nongkrong di mana, masih pengen nongkrong, angkringan. Karena kita bukanya sampai suka-suka, bener-bener suka-suka. Di sini banyak kok konsumen yang pulang jam 6 pagi gitu. Jam 6, jam setengah 7 gitu. Banyak juga ya. Ya makanya aku pengen buka angkringan ini 24 jam. Suatu saat ini bakal jadi 24 jam. Jadi berarti nanti bakal nambah ya? Matanya beten-beten. Iya, bakal jadi 24 jam bukanya nanti di sini. Enggak. Ini bakalan apa? Istilahnya angkringan ini bakalan jadi ini pabrik. Ada shiftnya gitu kan? Iya, pagi, betul. siang, malam. Betul, bakal dibikin 3 shift akhirnya. Konsumen kalau 24 jam konsumen pesan kopi dibikinin red velvet. Kebalik. Tapi nanti di luar tulisannya 25 jam. Lebih satu. Iya, biar ada yang nanya aja, kok 25 jam biar ngobrol. Jamnya ngobrol. Strategi aja itu mah, biar ngobrol aja. Boleh juga nih semuanya, strateginya emang bener-bener gila banget sih ya. Yang penting ngobrol aja. Kalau menurutku yang penting ngobrol. Karena menurutku akhirnya konsumen itu cuman perlu kenal sama
tempatnya gitu, kenal sama tempatnya, dia nyaman dengan tempatnya. Akhirnya gimana cara si owner atau si barista aja yang nganterin konsumen akhirnya. Bener sih. Gimana cara kita tuh buat si konsumen tuh nyaman di sini gitu. Biasanya kalau aku ngasih sugesti sih, ngasih sugesti tuh kayak anggaplah mau mesen minuman, dia bingung, aku arahin nih minumannya. Jadi aku arahin dulu minumannya ke sini, aku jelasin minuman ini isinya ini dan ini. Aku jelasin dulu minumannya. Nanti oh ya boleh dong. Nanti baru ketika dia minum, dia kan udah nyampe tuh sugesti aku. Ini rasanya manis kok gitu. Yang penting sugesti aku udah nyampe, nanti ketika dia minum oh iya manis. Berarti kayak aku tadi ya, aku mesen apa tadi? Ini Black Kuro. Black Kuro gitu. Areng. Tapi ini bukan hitam gitu kan, jadi Iya, abu-abu. Tadi yang nggak tahu nih Ali nih disugesti sama Rangga. Iya, sama Mamang, sama Tuan Muda ya, Tuan Muda Rangga nih ya. Langsung disuruh. Tapi bener rasanya tuh bener-bener enak banget sih. Iya. Nah itu yang aku terapin ke barista-barista juga. Gimana caranya lo, pokoknya kamu ketemu konsumen, kamu harus apalin nama. Aku harus ingat semua nama orang yang pernah datang ke sini. Itu kewajiban buat aku dan barista-baristaku. Jadi harus ingat namanya. Karena orang lebih menghargai ketika dipanggil nama. Iya benar. Betul. Daripada aku manggil mang atau enggak hey, nggak enak bro, so asik gitu. Cuma kalau aku panggil namanya Mang Ali, Enak, itu lebih enak. Nyaman aja dia aja ya. Itu kewajiban di sini untuk ngapalin nama orang. Siapa aja yang pernah datang, sama dia pertama kali kesini itu mesennya apa itu aku ingetin. Ini bakal nanti aku diingetin ya. Iya pasti aku ingetin. Fix favorit. Jadi ketika nanti misalnya kamu datang lagi nih Mang, wih Mang mau red velvet lagi, aku langsung tawarinnya itu. Jadi aku nggak tawarin menu lain dulu, tapi aku tawarin menu yang sebelumnya aku pesen. Oh, I see. Boleh. Mantap juga Itu nih. cara aku di sini. Tapi sulit juga ya kalau misalkan ngapalin nama gitu kan, Mas. Susah. Pusing. Padahal Nama beban pikiran sebenarnya itu. Apalagi rame kan. bener sih. Aku biasanya itu kalau kayak gitu tuh nggak inget nama, tapi suka inget muka aja kayak kayak gue pernah ngeliat lu gitu tuh. Nah itu aku tuh belajar itu waktu aku jadi guru. Jadi gimana caranya? Ya aku badanku kecil hitam gini Mang. Iya. Aku ngajar di STM, aku rese dikit dipukulin. Iya kan? Bener sih. Aku rese dikit dipukulin, jadi makanya aku harus inget nama-nama mereka. Gitu. Jadi mereka juga ngehargain gitu loh. Berarti kayaknya di STM nih Mang Rangga nih bener kayak guru favorit gitu ya. Paling chillin lah gitu ya. Ini barista aku tadi itu muridku. Hah? Barista yang mana yang Itu Dinda itu, Dinda. ini Dinda namanya. Dia itu pacarnya muridku. Muridku sering kesini, sering banget nongkrong di sini. Karena kalau udah di luar sekolah kita beneran main, kita minum bareng gitu di luar sekolah. Lagi STM dikat kan bodo amat lah ya. STM bebas, mau di sekolah, mau di Pokoknya polaku sih akhirnya ngapalin nama sama ngapalin orang itu pesan apa pertama kali. Itu susah emang, itu susah. Cuman harus bisa. mungkin kelamaan juga bakalan jadi terbiasa lah gitu Iya, kan. atau enggak biasanya misal aku lupa nama kamu nih Mang. Iya. Pas kedua dia datang aku lupa deh namanya. Yang aku tanya tuh bukan nama tapi nama Instagram. Itu yang aku tanya, Mang nama Instagram kamu apa Mang? Itu untuk nge-refresh nama. Oh, I see. Buat refresh. Biar ini ya, Ada biar apa? lupa, Biar iya. yang lupa jadi ingat ya. Iya. Itu caraku memang. Oke, keren juga Nah, ya. ini apa? Nggak tahu kamu siapa sih? Aku lupa. dulu. Raksa. Siapa? Ali. Raksa. Iya. Iya. Raksa. Oh, iya, Raksa. Ini Raksa. Kamu siapa? Raksa. Raksa, aku lupa. Oke, ini lanjut nih ya Iya, ke siap. next question ya. Ini last question sih. Gak serius banget sih sebenarnya, Mang. Iya. Gabung nggak sih aku? Ganggu. Sebenarnya enggak sih. Enggak juga sih. Enggak santai. Oke, ini last question ya buat tuan muda kita nih ya. Di sini tuh gimana sih? Misalkan ada ini ya, Mang Rangga nih ada salah satu konsumen atau salah dua konsumen gitu ya. Buat misalkan ada kayak konsumen tuh bilang nih,
weh minumannya kurang banget, gak enak gitu tuh. Cara nanggepinnya tuh gimana sih Mamang tuh? Aku ganti. Oh ganti. Ganti. Berarti langsung kayak yang itu dibiarin gitu. Jadi ya? kalau aku biasanya misal anggaplah dia beberapa kali udah pernah kesini gitu ya. Iya. Karena orang yang pertama kesini itu biasanya dia nggak akan pernah negur, walaupun rasa minumannya nggak enak, dia nggak akan pernah negur itu. Cuma kalau udah kedua, ketiga, keempat itu dia berani negur baru. Udah kayak deket aja gitu. Iya, baru dia berani negur. Nah kalau dia udah berani negur, aku cobain dulu nih, oh iya nih kurang, aku ganti ya gitu. Nah ini udah, aku sugesti lagi di situ. Oh, berarti walaupun sebenarnya rasanya sama nanti. Oh. Tapi bayarnya nggak double kan gitu? Enggak, walaupun sebenarnya rasanya sama aja. Gitu. Berarti nanti kayaknya aku harus coba juga kayak gitu ya. Coba negur. Sialan lo nambahan. Lo mau pengen nambah nanti aku gituin doang. Lo bukan negur, lo pengen nambah tapi lo nggak mau bayar gitu. Udah habis. Taunya mau habis. Udah habis gitu kan? Lo sih bukan negur gitu, udah habis. Bukan gak enak itu mah. Kurang. Lo pengen nambah nggak bayar kan? Sialan. Parah sih. Terus biasanya kayak buat Mamang tuh ada nggak sih kayak kepikiran ide banyak gitu buat kayak nyoba-nyoba varian baru misalkan gitu buat nambah-nambah minuman? Nambah menu gitu ya? Iya, menu-menu. Sebenarnya ada kayak gitu. Cuman terlalu kalau di sini nggak tahu ya, karena aku masih ngeraba pasar. Pasar di sini belum kebentuk dengan stabil. Jadi aku mau coba stabilin dulu menunya nih. Oh, I see. Stabilin menu dulu. Walaupun akhirnya ketahuan dari beberapa menu yang ada di sini, ada beberapa yang kalah. Menu yang kalah yang memang harus diganti sama yang baru gitu. Ada beberapa menu yang kayak gitu. Nah, paling makanya ngatasinnya kita harus update menu ya, Cuman karena aku nggak mau ngilangin menu lama yang kalah, aku bikin konsepnya secret menu. Wow, apa tuh secret menu? Iya, jadi sebenarnya itu menu baru yang belum aku launching, tapi udah aku jual. Jadi konsepnya secret menu yang akhirnya cuma ada setiap malam ini 5 gelas. Jadi aku cuma nyediain 5 gelas VIP per malam gitu. Ya, jadi menu yang VIP gitu lah. Akhirnya aku pakainya itu. Bisa. Biasanya mahal itu. Iya, daripada aku ngeprint terus-terusan kan, ngeprint menu baru lagi, ngeprint terus-terusan. Jadi lebih baik aku pakai konsep yang baru. Aku kasih secret menu di sini. Jadi selain VIP itu nama lainnya limited ya? Iya. Minuman limited banget 5 gelas. ya? 5 gelas. Cuma ada 5 gelas. 5 gelas. Kapan lagi Anda bisa meminum minuman lama tapi cuma 5 gelas gitu kan? Kapan lagi gitu? Belum tentu kebagian lagi kan? Iya. Masalahnya Anda kalau minum gitu kan, tapi menunya itu jarang diminum, itu langsung banyak gitu. Ini cuma 5 gelas loh. Kapan lagi gitu kan Anda menemukan menu baru di sini gitu kan? Udah. Mungkin ada ini nih, pesan-kesan atau saran ya buat misalkan buat orang yang baru merintis gitu, ingin membuat kafe ataupun siapa tahu selain kafe, angkringan ataupun perusahaan besar gitu. Guys, boleh ya? Gimana tuh, Mang? Udah kayak ini, aku udah kayak Starbucks Sadino gak sih? Ngasih pesan dan kesan untuk orang-orang yang mau ngerintis. Anjir, kayak setara loh. Masalahnya ini sepertinya ini Mamang Rangga nih akan mengalahkan Starbucks bentar lagi ya. Anda lihat saja Starbucks. Anda akan kalah. Starbucks. Oke, Bang, silakan, Bang. Apa ya? Pesan-pesan. Untuk orang yang baru mau mulai nih di masa pandemi maksudnya. Iya. Di masa ataupun pandemi. Setelah pandemi lah gitu kan. Ataupun setelah pandemi. Untuk orang yang mau mulai sih jangan kebanyakan mikir. Intinya sih itu. Iya. Kebanyakan orang tuh nggak mulai karena kebanyakan mikir, ini belum. Akhirnya malah nggak jalan-jalan. Jadi jalan aja dulu, nanti juga ketemu masalahnya baru evaluasi bareng-bareng, udah gitu aja. Jadi ingat juga nih ya, buat Anda nih yang mau buka usaha juga, dan Anda yang lagi ngejar-ngejar dia tapi nggak dapat, jalanin dulu aja gitu kan. Jangan nyerah tengah jalan gitu. Jangan banyak wacana Anda. Harus kreatif tapi. Harus kreatif tuh kan. Jangan langsung jalan aja pentok nanti. Iya, takut kepentok kan nabrak gitu kan. Wassalam nanti kan. Aduh, ini
Ini kayaknya kita bukan kayak wawancara, ini podcast ya masuknya. Tapi ngobrol santai. Iya. Enggak ini ngosan, kita nih ngosan, ngobrol santai gitu kan. Kayak ini ya Mamang Rangan ya, atau hatur nuhun yang dari ini ya. Thank you udah mampir. Ya udah mampir. Saya udah mampir ya, lupa ya. Saya bukan pemilik ya. Makasih nih Mang ya udah udah masuk dalam podcast kita nih ya. Thank you. Sukses terus nih Mang ya buat kedepannya ya. Amin. Semoga ingat Starbucks ya, ingat sekali lagi nih. Anda akan kalah oleh Lord Rangga ini nih. Ingat itu. Gak tahu dia. Awas. Gak tahu dia. Dia nih pemilik Sunda Empire.